meraih gelar Dr. Medicus dan PhD di Hannover Medical School. Beliau banyak terlibat dalam berbagai studi yang berhubungan dengan aktivitas enzim fosfodiesterase dan disfungsi ereksi. Beliau adalah peneliti untuk berbagai studi klinik yang berkaitan dengan obat-obat disfungsi ereksi. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini beliau adalah Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran. Dan tentu saja beliau adalah anggota dan bahkan ketua dari IAUI, Ikatan Ahli Urologi Indonesia, periode 2006-2009, dan berbagai organisasi profesi internasional maupun regional. Saya tidak akan berpanjang kata, kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan Pak Tahir dan selanjutnya nanti akan diikuti oleh sesi diskusi. Saya persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik tentang male infertility atau masalah fertilitas pada pria. Sebenarnya kita semua tahu masalah ini bukan masalah baru dan cukup besar. Saya kira sekitar 15% dari pasangan yang menikah itu akan mengalami masalah fertilitas atau kesulitan untuk mempunyai anak. Masalahnya sekarang kemajuan teknologi itu demikian pesat. Sekarang ini masalah kesulitan punya anak itu sampai pada high end-nya itu atau ujungnya sekarang itu yang paling sering kita dengar dalam orang awam itu bilang bayi tabung. Dan teknik bayi tabung itu demikian majunya sampai sebenarnya kalau biasanya kita memerlukan sekitar 20 juta sperma atau 100 juta sperma per kali ejakulasi untuk mendapatkan keturunan, sekarang kita perlu barangkali cuma 5 atau 10 ekor sperma, kemudian kita suntikan ke sel telur dan bisa terjadi kehamilan. Sehingga orang bertanya, masih apa ada gunanya kita meneliti segala macam penyebab dari gangguan fertilitas ini? Kalau toh akhirnya kita bisa langsung bypass dengan melakukan teknik yang saya katakan tadi. Di slide ini jawabannya, bahwa kita masih selalu memerlukan evaluasi yang menyeluruh pada pasien atau pada pasangan yang kesulitan mempunyai anak. Karena apa? Yang pertama, sebenarnya kalau yang pertama sih jelas, orang tetap bagaimanapun ingin menginginkan kehamilan yang alamiah. Dan selain dari itu, banyak bukti memperlihatkan bahwa orang yang mempunyai masalah dengan fertilitas ternyata mempunyai kemungkinan mendapatkan atau mengalami tumor ganas di testis itu sampai 30 kali lebih banyak. Selain dari itu juga, fakta lain menunjukkan bahwa kalau kita memeriksa pasien dengan infertilitas pada pria, dia juga mempunyai kemungkinan kelainan genetik 30-100 kali. Artinya apa? Artinya kalau tahu dia bisa mempunyai keturunan, dia juga mesti bersiap-siap bahwa keturunannya itu pun nanti bisa mempunyai masalah fertilitas. Ini juga suatu bahan konseling premarietal yang cukup penting gitu ya. Dan selain itu kalau kita temukan satu kelainan yang paling sering kita temukan di masalah fertilitas pria yaitu varikokel, itu bisa betul-betul kalau tidak ditangani secara dini bisa menyebabkan yang dikatakan total loss of fertility. Jadi betul-betul kita kehilangan kesempatan untuk membantunya. Nah, sudah tentu kita juga mendapatkan pada pasien fertilitas masalah testosteron yang berpengaruh bukan hanya pada untuk fertilitas, tapi juga untuk virilitas, untuk seksual dan sebagainya. Saya kira alasan-alasan ini menunjukkan bahwa memang kita harus bagaimanapun tidak bisa langsung membypass setiap pasien datang, oke, kita periksa sebentar langsung kita tujukan ke bayi tabung supaya hasilnya cepat. Tidak seperti itu pendekatannya. Kita memerlukan tetap evaluasi yang menyeluruh. Ini yang saya katakan tadi, sekarang itu semua pasangan lebih menyukai semuanya yang sekarang yang natural, termasuk untuk mendapatkan keturunan yang natural, bagaimanapun. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita mau katakan apa sih yang kita bisa lakukan nanti untuk pasien fertilitas, intinya adalah kalau kita lihat di slide ini, kita lihat ini mulai yang paling kita harapkan adalah sebenarnya natural pregnancy, kehamilan yang alamiah.
Kalau nggak bisa, kita coba dengan inseminasi. Kalau nggak bisa juga, ini yang saya katakan tadi dengan bayi tabung, in vitro fertilization dengan intracytoplasmic sperm injection. Dan untuk ini kadang-kadang kita memerlukan tindakan bedah. Kalau nggak bisa juga, terakhir ini yang tidak boleh secara etik, paling tidak sampai hari ini di Indonesia, yaitu memberikan donor sperm atau adoption. Jadi kadang-kadang saya bikin panas seperti ini, kadang-kadang tujuan kita kalau toh tidak bisa mendapatkan natural pregnancy atau hamil-hamilnya, paling tidak sedapat mungkin arahnya ke atas gitu ya. Karena makin ke bawah ini sebenarnya makin invasif tindakannya. Dan makin besar biayanya, dan kadang-kadang juga memberikan masalah psikologis yang besar untuk pasangannya. Jadi tujuannya kadang-kadang berakhirnya nggak selalu kita berhasil untuk membuat mereka hamil secara alamiah, tapi paling tidak tindakannya jauh lebih ringan. Nah, kalau kita lihat, kalau 500 orang datang ke kita, sudah tentu ini tergantung pada dia datang mana. Kalau pada center-center yang besar, inilah hasil akhir dari orang yang datang, penyebabnya. Yang paling banyak masih tetap adalah varicocele, kemudian obstruksi, kemudian testicular failure, yaitu kegagalan testis untuk membuat sperma, gangguan ejakulasi, ada testis yang tidak turun, ada anti-sperm antibodies, dan kita lihat ada kanker testis dan sebagainya. Ini pada kesempatan ini saya akan hanya nanti memberikan overview bagaimana kita menangani masalah-masalah fertilitas, tapi beberapa teknik yang barangkali sering saya akan bahas secara cepat. Saya kira ini dasar untuk kita semuanya. Apapun namanya, dasar kita adalah tetap kita mesti menguasai basics fisiologi, anatomi, patofisiologi dari spermatogenesis. Di sini kita ceritakan tentang masalah vena yang akan menjadi varicocele kalau terjadi pelebaran di plexus pampinovermus ini. Saya kira ini kita sudah dapatkan pada awal-awal tahun kita di mahasiswa kedokteran. Di sini adalah testis, kemudian akan menghasilkan sperma melalui kaput epididymis ke korpus, ke kaudanya atau tail, kemudian masuk ke vas deferens untuk keluar kemudian ke waktu ejakulasi. Ini gambaran sekilas saja bagaimana germ cell itu dibuat. Dia akan membuat sampai dari mulai spermatogenia sampai ke sperma yang matang. Ya, saya kira ini refreshing aja. Kita tahu, jadi sperma yang kita harapkan adalah sperma yang matang atau mature sperm. Di testis dia diproduksi, kemudian berkembang, sampai kemudian di epididymis terjadi proses maturasi. Nah, proses maturasi ini yang akan membuat testis itu motile, kemudian bisa berenang atau bergerak, sehingga waktu ejakulasi dia cukup banyak di luar. Apa yang terjadi yang sering adalah bukan tidak dibuat sama sekali spermanya, tapi terjadi gangguan pada spermatogenesisnya atau gangguan di panturasinya. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan sperma itu di cairan ejakulasi. Tapi kalau kita langsung melakukan biopsi misalnya, kita bisa mendapat langsung ternyata sperma itu ada di sini. Dan inilah yang menjadi dasar nanti kenapa saya katakan tadi, kita nggak perlu banyak-banyak, spermanya ada di sini, dia tidak bisa bergerak. Kita bantu pergerakannya itu dengan mengambil sperma, kita injeksikan langsung ke sel ovum. Dengan demikian kita sebenarnya tidak memerlukan lagi sperma yang punya ekor. Karena kita tahu waktu terjadinya fertilitas itu sebenarnya ekor itu juga ditinggal di luar nantinya. Saya kira teman-teman masih ingat bagaimana prosesnya. Oleh karena itu bahkan waktu kita melakukan injeksi, sperma itu kita potong, ekornya kita potong supaya tidak bergerak, kita suntikan. Saya kira ini dasar beberapa dasar anatomi dan fisiologi dari sperma itu tadi. Slide ini hanya ingin menunjukkan, saya kira kita semua tahu, dari spermatogenia, spermatosit, spermatid, sampai spermatozoa. Ini mengambil waktu, ada yang mengatakan 64 hari, ada yang mengatakan sekitar 74 hari. Ini menjadi dasar untuk pengobatan nanti. Yaitu apa? Kalau kita ingin mendengarkan suatu tindakan, apakah itu obat atau operasi atau apapun, kita sebenarnya tidak bisa memperbaiki sperma yang sudah ada di tengah-tengah sini, di prosesnya. Kita harus betul-betul mengubah keadaan pada sperma yang masih baru. Oleh karena itu, kita memberikan obatnya nggak boleh kurang dari 2 bulan atau 3 bulan. Karena yang kita obati adalah sebenarnya generasi sperma yang
yang akan baru dibentuk. Yang sudah ada sudah terlanjur, udah generasi yang sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Jadi sebenarnya tidak masuk di akal kalau kita memberikan obat, tapi kita berikan obat itu hanya 10 hari. Karena kita anggap seperti kelainan-kelainan biasa. Dengan mengetahui fisiologi ini, kita bisa mempunyai dasar pemikiran bahwa kenapa kalau kita memberikan obat itu harus lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Kita tahu spermatozoa tadi dibentuk di testis, tapi cairan semen itu sendiri sebenarnya tidak semuanya dari testis. Testis itu hanya menyumbang 0,1 cc dari cairan semen. Yang paling banyak adalah dari vesicula seminalis, kemudian prostat. Nah, gabungan dari cairan ini yang kita lihat keluar sebagai cairan ejakulat, ya. Jadi dari testis itu dihasilkan spermatozoanya, tapi cairannya dihasilkan dari organ-organ ini. Saya kira ini gambaran sedikit aja mikroskopis. Ini yang normal, kita lihat di sini ada basalnya, di sini kelihatan spermanya yang bagus sampai akhirnya berbentuk sperma yang matang dengan bentuk dengan ekornya dan sebagainya. Ini memberikan gambaran di mana tidak terjadi sama sekali spermatogenesis, hanya ada sel Sertoli. Ini yang paling sulit. Saya kira ini adalah keadaan-keadaan di mana kita akan menyerah untuk melakukan sesuatu karena sama sekali tidak kita mempunyai sperma sama sekali. Apapun yang kita gunakan hanyalah bisa kita mencari sperma dari orang lain. Yang masalah etiknya saya kira di banyak negara itu tidak diperkenankan. Di Amerika kalau nggak salah hanya 1 atau 2 negara bagian yang memperbolehkan donor sperma seperti ini. Takutnya bapaknya putih, ibunya putih, anaknya agak hitam itu loh. Karena donor sperma itu syaratnya donor sperma itu adalah tidak boleh diketahui itu dari mana donornya. Karena takutnya kalau nanti udah besar, kalau tahu bapaknya atau yang punya sperma donor, dia akan mengklaim, dia tinggal lihat tunggu anaknya kan. Kalau anaknya jadinya kayaknya kurang-kurang bagus, dia biarkan. Tapi kalau anaknya kayaknya jadi pembesar, dia mulai mengaku bahwa itu anaknya sendiri. Oleh karena itu, donor sperma itu sangat banyak masalah etiknya. Oke, kita teruskan sedikit ke masalah hormonal. Saya kira ini klasik, sudah diajarkan di tiap tahun barangkali di tiap tingkat di mahasiswa kedokteran. Hipotalamus, pituitary, di sini ada sertosel, kemudian menghasilkan testosteron, ada feedback negatif dan sebagainya. Saya kira saya nggak akan ulangkan ini menjadi dasar. Memang pada kenyataannya nanti memang kelainan hormonal pada infertilitas ternyata nggak terlalu banyak. Walaupun ini fisiologinya kelihatan bahwa ini sangat berperan, tapi pada kenyataannya di klinik sekitar 3% barangkali atau 4% hanya kelainan fertilitas itu disebabkan oleh gangguan hormonal. Nanti kita lihat sebab-sebab yang lain, tadi saya sudah sebutkan lebih banyak yang lain. Kemudian setelah sperma itu terbentuk, ada beberapa persarafan yang membantu untuk sperma itu di-deliver keluar. Dalam keadaan alamiah, sperma itu kan keluarnya itu dengan ejakulasi. Sebelum ejakulasi, dia harus mengalami ereksi dulu. Ereksi itu dipengaruhi oleh parasimpatik. Kemudian sperma dari uretra ke seminal vesicle itu dengan simpatik. Kemudian ejakulasi juga dibantu oleh somatic nerve. Jadi kita lihat di sini sistem yang sangat kompleks, baik itu dari segi hormonal maupun persarafan tadi kita kasih lihat bagaimana semuanya ini mesti intak untuk mendapatkan kehamilan yang alamiah. Kita tahu sekarang berapa banyak, saya katakan tadi 85% biasanya pasangan itu akan hamil kalau dia teratur senggamanya, kemudian tidak memakai proteksi, 85% akan mengalami kehamilan istrinya. Oleh karena itu, angka ini 1 tahun ini menjadi dasar oleh kita. Karena setelah setahun, angka itu biasanya nggak naik atau tidak naik dengan signifikan. Sehingga kita bilang, kalau gitu orang yang infertil, kita kasih batas waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak bisa, kita anggap ini mesti dibantu sudah. Karena terjadi masalah. Kalau orang baru datang ke Anda 6 bulan, apakah kita akan obati? Orang 6 bulan baru menikah, definisi ini tidak strict. Kalau orang datang ke kita 6 bulan baru menikah, tapi katakan istrinya udah umur 33 tahun, 34 tahun, itu kita nggak bisa tunggu. Kita akan lebih cepat, lebih agresif. Atau kita lihat jelas ada kelainan yang kita bisa perbaiki. Misalnya pasien dengan kelainan hipospadi, di mana
muara uretranya itu tidak di ujung, kita tahu waktu ejakulasi dia tidak akan masuk spermanya itu disemprotkan bisa sampai ke vagina, itu nggak usah tunggu setahun. Kita harus koreksi secepatnya. Jadi definisi umumnya adalah 1 tahun, tapi jangan dijadikan ini angka pasti karena pada beberapa keadaan sebelum 1 tahun pun kita harus sudah bisa memberikan pengobatan. Ya, ini saya katakan angkanya. Yang penting buat saya sampaikan di sini adalah sperma itu pertumbuhannya itu yang paling bagus itu sekitar 72 jam. Jadi kita menganjurkan untuk fertilitas. Kalau orang mengalami fase, kalau kita usulkan aja kalau gitu tiap hari dia intercourse supaya kemungkinannya besar. Logika statistiknya mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya sperma yang bagus itu terjadinya sekitar 48-72 jam siklusnya yang bagus keluar dengan kualitas, jumlah dan sebagainya. Oleh karena itu dianjurkannya sekali 2 hari adalah paling bagus untuk fertilitas. Saya sudah katakan tadi, slide ini mengatakan tadi 15% dari dalam 1 tahun harusnya hamil dengan kecepatan pregnancy sekitar ini. Tapi yang penting di sini adalah ada 25% dari orang infertil itu kita nggak apa-apakan, dia hamil sendiri. Kita bilang itu hamil dengan spontan, walaupun tadinya dia infertil. Tapi jumlahnya sudah tentu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, kalau ada satu tindakan atau obat yang angka keberhasilannya hanya 25-30%, kita menganggapnya belum tentu sebenarnya cara itu efektif. Karena apa? Karena secara spontan tanpa dilakukan apa-apa, memang ada 25% yang akan bisa hamil. Oke, sekarang dulu dikatakan kalau ada orang yang susah punya anak, selalu yang disalahkan adalah pihak istrinya. Kenyataannya sekarang adalah laki-laki itu berperan paling tidak juga 50%. Coba kalau kita lihat di sini, 20% itu laki-laki saja, 50% perempuan saja. Tapi kalau di sini ditambahin dua-duanya nih, 30% adalah masalahnya ada di laki-laki atau di suami dan di istri, dua-duanya. Artinya apa? Laki-laki juga 50% artinya dari jumlahnya, ya. Oleh karena itu kita mesti melakukan identifikasi dengan baik. Sekarang kita tanya, apa sih tujuan atau target dari evaluasi kita? Kita mesti bisa pada akhir evaluasi kita melihat mana yang secara potensial memang bisa diperbaiki sehingga dia bisa secara hamil secara alamiah. Saya ulangi lagi, ini yang paling ideal. Kalau tidak bisa, kita mesti bisa mengidentifikasi yang mana yang tidak bisa dikembalikan keadaannya, tapi masih mungkin dibantu tadi dengan inseminasi, dengan bayi tabung. Kalau nggak bisa juga, memang kita harus terpaksa bisa melihat identifikasi mana yang memang betul-betul sudah nggak bisa, memerlukan donor. Ini saya katakan tadi ada masalah etiknya. Tapi selain dari itu, masuk dari evaluasi bukan hanya berkaitan dengan bisa punya anak atau tidak, tapi harus berkaitan juga mencari life threatening conditions. Saya katakan tadi, seorang dengan tumor testis itu merupakan life threatening conditions, dan prognosis untuk tumor testis sebenarnya itu ada sangat baik kalau kita tahu. Ya, saya kira banyak sekali kisah-kisah yang memperlihatkan bagaimana orang yang dengan tumor testis dengan metastasis sekalipun bisa diobati dengan baik sekarang. Oleh karena kita mesti bisa mendapatkan pasien seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengidentifikasi kelainan genetik yang mungkin ada, yang bisa mempengaruhi. Saya kira ini tujuan dari pengobatan kita. Nah, sekarang pada kenyataannya berapa banyak sih yang correctable, berapa yang non-correctable? Secara umum lumayan banyak, ada 66% yang bisa dikoreksi. Dan 34% yang tidak bisa dikoreksi, artinya kita mesti lakukan bantuan dan sebagainya. Ya, jadi saya kira sebagai dokter umum sekalipun, angka ini penting gitu. Untuk sebelum Anda merefer itu, Anda mesti kasih tahu kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan dihadapi oleh seorang pasangan dengan infertil. Ya. Kemudian saya katakan tadi significant medical condition-nya memang tidak banyak, tapi 1,1% karena 15% pasangan itu banyak. Jadi 1% dari itu pun masih banyak jumlahnya. Kita pernah menghitung kira-kira bisa sekitar 6 juta sampai 10 juta orang infertil di setiap saat di Indonesia aja. Itu kan jumlah pasien yang banyak, sebanyak itu. Ya, kita sekali lagi saya katakan tadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita sampai lupakan. Ada kemungkinan testis tumor, ada tumor hipofisis, ada spinal cord tumor,
ada Klinefelter syndrome dan anatomic abnormalities. Saya kira ini penting kita tahu. Nah, genetic condition itu ada pada 6% dari semua yang gross ya, yang kelainan kromosomnya. Saya kira kemudian ada lagi Y chromosome microdeletion. Saya kira ini angka-angka kita yang kita dapatkan sekarang. Kita sedang melakukan penelitian. Dr. Nur Aziz sekarang di urologi dengan kerjasama dengan Eijkman melakukan penelitian. Angkanya kurang lebih sementara ini sedikit lebih rendah daripada angka di literatur. Walaupun saya kira tapi penelitian belum selesai. Saya kira ini penting. Saya katakan tadi buat apa? Untuk mengetahui kemungkinan dia berhasil, kita koreksi. Selain dari itu, kita mau tahu bahwa kalau toh dia berhasil, dia harus tahu bahwa nanti keturunannya juga sangat mungkin mempunyai kelainan genetik seperti ini. Nah, saya sudah sebutkan tadi, kapan kita evaluasi, tidak harus menunggu 1 tahun, ya kan? Tadi saya katakan significant male or female infertility risk factors. Kalau sudah ada, kita sudah langsung bisa melakukan tindakan evaluasi. Evaluasinya sederhana. Saya akan sampaikan ini seperti biasa. Ada anamnesis, history, physical examination, semen analysis, bikin differential diagnosis, lab test additional atau pemeriksaan khusus, kemudian sampai ke final diagnosis. Historinya banyak. Dan kita mesti rajin nih. Saya kira untuk dokter umum sekalipun sebenarnya peranan di sini sangat masih bisa dipegang oleh primary care physician atau dokter umum, karena dengan histori aja banyak sekali sebenarnya kita bisa dapat. Saya ambil contoh yang sering. Misalnya satu, yaitu adanya testis yang tidak turun. Testis yang tidak turun ini insidennya cukup banyak. Coba bayangkan 2-5% dari born male children. Dan ini kalau dia bilateral, itu sangat besar kemungkinannya dia akan mengalami masalah infertilitas misalnya. Jadi dengan hanya menanyakan, dan surprising juga kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya nggak surprising juga. Banyak orang yang datang ke kita dengan testis hanya satu di skrotum, dan buat dia nggak ada masalah gitu. Karena apa? Karena buat dia sexuality-nya nggak ada masalah. Sehingga dia pikir juga nggak akan ada masalah dengan fertilitasnya. Yang mana itu tidak betul. Fertilitasnya bisa terganggu dengan berat tanpa terganggunya gangguan seksual. Ini satu, ini bisa ditanyakan dengan sederhana. Rekomendasinya, saya sengaja masukkan di sini guidelines yang evidence based. Kita lihat di sini rekomendasinya ada C, ada B dan sebagainya. Adalah kita harus melakukan early surgical treatment untuk endometriosis. Karena masih banyak dokter umum, bahkan ada dokter anak yang mengatakan ini bisa diselesaikan dioperasi setelah pubertas. Padahal sebenarnya evidence-nya menunjukkan setelah 2 tahun mulai terjadi gangguan histologi di sperma, di testis maksud saya. Ya. Nah, kalau toh kita harus melakukan satu lagi koreksi nanti pada sudah dewasa, orang yang mengalami endometriosis itu masalahnya bukan cuma fertilitas, tapi kemungkinan mempunyai keganasan di testis naik sampai 30 kali lipat. Oleh karena itu, waktu kita turunkan testisnya, sekaligus kita biopsi untuk melihat apakah sudah ada kelainan di kanker di testisnya. Histori yang lain saya kira yang banyak adalah operasi hernia pada anak. Kadang-kadang operasi pada hernia itu bisa mengikat, kalau bilateral mengikat vas deferens. Ini juga mesti jadi perhatian kita. Kadang-kadang kita cari puter segala macam faktor, ternyata faktornya sederhana. Kalau kita nggak lupa tanya, kadang-kadang pasien tidak akan cerita. Karena dia tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan gangguan fertilitasnya. Sehingga Anda yang mesti menanyakan itu. Hipospadi. Seperti itu saya kira ini sangat bisa dimengerti. Kita lihat contohnya di sini. Kalau sampai di sini aja masih di ujungnya itu tidak terlalu, masih di ujung, masih dibayangkan kalau dia ejakulasi akan menyemprotnya keluar. Ke depan sini masih mungkin bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau sudah di tengah batas ini spermanya nggak akan bisa masuk ke vagina dengan baik. Oleh karena itu, ini akan susah terjadi. Dan saya kira ini kan sebenarnya correctable disease yang dengan operasi yang relatif saya kira bukannya sederhana, tapi dengan keberhasilan yang cukup baik kita bisa perbaiki fertilitasnya. Tapi kalau Anda nggak tanyakan dan Anda nggak lihat nanti pada pemeriksaan fisik itu bisa Anda overlook, bisa nggak kelihatan. Yang lain adalah puberty onset. Sudah jelas kalau kita mengalami kelainan kapan kita tanyakan dia mimpi basah pertama kali dan sebagainya. Itu yang sederhana sebenarnya bisa ditanyakan dan akan sangat berguna untuk evaluasi kita.
Selain lagi adalah yang kadang-kadang kita malu menanyakan adalah penyakit sexually transmitted disease. Ada yang berpendapat infeksinya itu sendiri membuat gangguan pada fertilitas, walaupun ini kontroversi, tapi ada lagi yang menyebabkan gangguan sampai terjadinya struktur atau penyempitan. Itu menyebabkan gangguan sperma itu bisa keluar. Saya ambil contoh penyebab lain infeksi yang dua-duanya yang bisa menyebabkan gangguan, yaitu orchitis dan torsiotestis. Ini gambar testis yang terbuntir, di mana akibatnya terpuntir ini pembuluh darahnya tidak ada. Kita lihat di sini di gambar ultrasoundnya, sama sekali tidak ada pembuluh darah di dalam testis. Bandingkan nanti dengan kalau kita mengalami orchitis, justru banyak sekali pembuluh darahnya. Masalahnya dua-duanya potensial bisa menyebabkan gangguan spermatogenesis, walaupun sudah jelas torsiotestis yang menyebabkan seperti infark dari testis akan betul-betul membuat orang betul-betul azospermi. Yang lain saya kira torsiotestis ini sudah kita kasih gambarnya, dia terpuntir seperti ini gambaran di kliniknya, betul-betul menjadi yang tadinya fresh kita lihat ini bisa menjadi biru seperti ini testisnya. Tindakannya adalah kapanpun Anda temukan ini harus langsung dilakukan tindakan untuk dibuang, karena kadang-kadang kalau kita terlambat membuang ini, terjadi reaksi antigen antibodi, testis yang sebelahnya pun yang tidak terpuntir akan mengalami gangguan. Oleh karena itu mesti secepatnya dibuang. Kalau toh kita nggak bisa menyelamatkan testis yang ini, kita mesti berusaha menyelamatkan testis yang sebelahnya. Ada beberapa substansi yang menyebabkan juga gangguan testikular. Alkohol, merokok, marijuana, anabolik steroid. Untungnya beberapa obat ini kebanyakan kalau dia reversible. Kalau kita bisa menyetop, biasanya gangguannya itu nggak akan terjadi lama. Kemudian setelah kita anamnesis tadi, kita lihat cukup banyak, kita melakukan physical examination. Kita lihat di sini bahwa banyak sekali sebenarnya yang akan kita bisa. Saya nggak akan masuk ke satu persatu. Ada beberapa hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Yang pertama yang paling sederhana adalah melihat ukuran testis. Sebenarnya ukuran testis itu bisa diukur, tapi kita biasanya ada Prader oxidometer ini masing-masing ini ada ukurannya. Jadi kita tinggal cocokin aja ke testisnya itu. Mana yang cocok itu artinya ukurannya sebesar itulah kira-kira volumenya. Ini sederhana, tapi volume testis ini sangat mencerminkan juga keadaan spermatogenesis. Karena apa? Karena 85% dari volume testis itu adalah karena ditubulus seminiferus, yang merupakan keadaan yang bagian yang menghasilkan sperma. Oleh karena itu, kalau terjadi gangguan sperma di mana testis tubulus seminiferus itu berkurang jumlahnya dengan signifikan, besarnya testis pun akan berkurang dengan signifikan. Oleh karena itu dengan gross kita lihat aja, kalau testis atrofi atau hipotrofi, kita biasanya mulai agak pesimis. Apalagi kalau konsistensinya lunak. Kita akan bilang, wah ini sangat besar sudah terjadi gangguan memang di proses spermatogenesisnya. Bukan di transportnya atau bukan di apa. Dan biasanya itu jauh lebih sulit kita atasi kalau sudah terjadi gangguan di pabriknya seperti itu. Kemudian konsistensi kita lihat, saya sebutkan, dan posisinya. Lihat, kadang-kadang posisinya itu tidak ada di testis. Kemudian kita periksa epididymisnya. Saya kira tadi kita ceritakan di kaput epididymisnya, kita lihat persatu-persatu apakah ada pengerasan. Biasanya ini menyebabkan sumbatan semuanya di sini. Ini contoh satu kasus, saya kira dokter Nerais barangkali yang punya ini. Ini kasus di mana ada kista di epididymis yang menyebabkan obstruksi pada epididymis. Yang sebenarnya dengan operasi yang sangat sederhana mestinya kita bisa atasi hal seperti ini. Nah, yang penting memang kita melihat juga fast difference-nya ada atau enggak. Ini sebenarnya dengan pemeriksaan fisik, ini nggak ada cara lain selain dengan pemeriksaan fisik. Memang nggak bisa dibikin imagingnya. Biasanya kita dengan pemeriksaan fisik kita bisa rasakan itu sebagai yang keras. Ya, karena apa? Ada 10% dari azoospermi itu adalah congenital absence of fast difference. Jadi Anda bayangkan kalau Anda sudah tahu bahwa fast difference-nya nggak ada, kita membayangkan dia nggak akan bisa mau kemana spermanya. Dia akan tertahan di situ, akan diserap oleh tubuh sehingga tidak akan pernah keluar. Dan hanya dengan pemeriksaan fisik seperti itu, kalau Anda nggak bisa mendapatkannya, Anda masih membayangkan untuk ke keluarganya untuk melakukan segala macam pemeriksaan yang mahal-mahal, hormon dan sebagainya, padahal masalahnya adalah seperti ini. Oleh karena itu, kita katakan betul-betul gunakan jari Anda untuk mendapatkan diagnosis ini.
Nah, yang paling sering yang lain adalah varikokel. Ini bisa 35%, ada yang bilang 45% dari kasus infertilitas pada pria. Diagnosisnya juga dengan physical examination di ruang yang hangat, karena kalau dia dingin, kremaster kita itu akan kontraksi, Anda akan susah makin memegang testisnya. Ini gambarannya, bisa ada yang 15-25%, ada 40% dari infertil. Kita lihat di sini, ada yang grade 3 ini seperti ini, yang hanya dengan dilihat sudah kelihatan. Gambarnya seperti dibilang kayak kantung cacing seperti ini. Ya, kalau yang lain kadang-kadang mesti kita raba atau mesti kita suruh dia falsafah untuk mengedan untuk melihat adanya gambaran varikokel atau dirasakan cup varikokel seperti ini. Varikokel ini jelas menyebabkan gangguan. Gangguannya pada apa? Pertama dianggap karena dia menyebabkan hipertermi di testikuler itu, sehingga terjadi gangguan spermatogenesis. Ini kita lihat di sini. Kita bisa lihat dengan color Doppler terbukti bahwa varikokel ini diameternya itu berbeda sekali. Tapi sekali lagi, diagnosis varikokel tidak dengan ultrasound, tapi dengan pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita nggak bisa raba, jangan mengirim orang untuk minta pemeriksaan ultrasound, karena itu bukan indikasinya. Oke? Saya kira ini beberapa penelitian yang menyangkut varikokel. Ada yang menyebabkan terjadinya apoptosis, ada yang mempengaruhi mortalitas, bukan cuma jumlah, juga morfologi. Jadi pada varikokel biasanya ketiga-tiganya terganggu. Jumlahnya lebih sedikit, morfologi yang normalnya lebih sedikit, dan gerakannya lebih jelek. Nah, setelah pemeriksaan fisik, kita langsung ke basic lab test. Sebenarnya pertanyaannya, kalau sebagai dokter umum apakah kita akan meminta basic lab test? Jawabnya iya. Karena basic lab test di infertility hanyalah pemeriksaan unassessment. Ya. Dan inilah perbedaannya pemeriksaan pada infertilitas pada pria dan pada wanita. Pada wanita itu memang banyak dibutuhkan pemeriksaan. Kita memerlukan tuba yang paten, kita periksa hormonnya. Kemudian hormonnya itu kita periksa juga dengan berbagai keadaan yang mesti pas beberapa hari setelah menstruasi dan sebagainya. Karena kita ingin tahu estrogen dan progesteron dan sebagainya. Tapi pada pemeriksaan pria, satu aja. Apapun ujungnya, kalau unassessment itu normal, biasanya itu kita bilang mestinya nggak ada masalah. Karena ini lebih gampang. Ditangkap aja di ujungnya, yaitu apapun sebabnya, kalau ujungnya masih spermanya normal, artinya mestinya dia bisa membuahi. Yang penting adalah dilakukan oleh 2 kali semen analisis. Karena kebanyakan orang hanya datang dengan 1 kali. Kenapa 2 kali minimal? Karena produksi sperma itu ada kayak sinusoidnya gitu. Enggak garis lurus yang tidak pernah berubah-ubah. Nah, kita ingin mendapatkan 2 kali untuk dapat range berapa. Kalau di atas 30% perbedaannya, kita minta yang ketiga biasanya untuk dapatkan hasil yang betul. Alasan yang kedua, kalau yang pertama kali Anda dapatkan azospermi sama sekali 0, nggak ada sperma, tapi yang kedua kali ada 2 sperma aja, itu artinya Anda sudah menyingkirkan obstruksi loh. Walaupun sperma itu cuma sedikit. Jadi oleh karena itu, kita tidak melakukan satu kali pemeriksaan. Ini syaratnya, saya kira abstinence 2-3 hari, ini standar. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Nah, ini yang satu hal juga yang penting kita dapat. Banyak orang menganggap waktu nanti datang dengan dia, biasanya laki-laki itu kadang-kadang agak denialnya juga kalau spermanya itu nggak bagus. Wah, saya lagi stres dok, waktu diperiksa. Saya lagi ini, tempat keluarin spermanya itu nggak bagus dok, jadi saya stres. Jadi itu nggak terpengaruh itu dengan ini. Tapi ada yang terpengaruh, yaitu apa? Kalau dia dalam medication atau dalam fever, setelah demam. Dalam keadaan seperti itu, biasanya kita minta setelah 90 hari. Karena apa? Karena itu tadi, alasan yang tadi. Kita ingin, biarlah obat ataupun demam itu merusak sperma yang sekarang, yang kita ingin tahu adalah sperma nanti yang baru. Setelah 90 hari akan terbentuk yang baru semua. Oke? Nah, ini ada semen parameter yang normal. Sekarang ini ada perubahan semen yang normal ini menurut WHO tahun 2010 ini ada sedikit lebih kriterianya lebih longgar untuk dibilang normal. Kita lihat di sini volumenya tadinya antara segini, sekarang cukup atas 1,5 aja. Jumlahnya tadinya di atas 20 juta, kita sekarang ambil 15 juta. Motilitasnya sedikit turun juga, morfologinya juga turun. Saya kira
Ini angka nilai normal yang baru yang berdasarkan statistik. Jadi sebenarnya yang dibilang normal itu yang mana? Kalau hanya jumlah, kita bilang kalau Anda punya 70 sampai 100 juta per cc, per ejakulat, sebenarnya dia normal. Kita bilang. Nah, tapi yang normal itu kan sebenarnya yang dengan nilai itu kita mengharapkan dia bisa hamil secara alamiah. Itu kan yang normal sebenarnya. Tapi itu untuk alamiah. Kalau Anda perlu untuk inseminasi misalnya, ada dokter obsgen yang akan minta cuma 5 juta cukup. Ada yang minta 10 juta. Untuk IVF, untuk bayi tabung, 500 ribu sebenarnya cukup. Dan kalau untuk ICSI yang intracytoplasmic sperm injection, ya udah satu sel telur cuma perlu satu. Jadi nilai normal itu sekarang dengan teknologi juga berbeda-beda. Tapi yang kita pakai nilai normal biasanya selama ini adalah juga dengan normal pregnancy, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 15 juta per cc. Ini angkanya. Kita lihat ini jumlah pasien yang fertile, yang terbukti bisa punya anak. Ya, ini 0 sampai 200 juta. Kita lihat di sini. Paling banyak itu dia di antara sekitar 100 juta itu di sini nih. Oleh karena itu kita bilang kalau 100 juta cukup lah normalnya. Fertile. Tapi anehnya, bukan anehnya, kalau kita lihat yang kuning ini adalah yang infertil. Bedanya sebenarnya nggak jauh-jauh sekali loh ini. Ya, kita lihat bahkan yang ini di sini persentasinya cukup banyak nih. Yang fertil sama infertil di sini hampir nggak ada beda. Karena apa? Karena yang menentukan untuk fertilitas bukan hanya jumlah. Itu sebenarnya kata kuncinya. Kita lihat di sini, kalau kita combine parameternya jumlah, gerakan dan bentuk, kita lihat angkanya di sini. Jumlahnya itu berbeda sekali. Yaitu ini odd ratio, kemungkinan untuk bisa infertil itu naik dengan cepat pada kalau cuma satu kelainan, segini cuman kemungkinan susah punya anak infertilnya. Kalau Anda punya 2 kelainan, ada di sini sekitar, tapi begitu Anda punya 3 kelainan, 15% kemungkinan Anda tidak bisa punya anak. Jadi saya kira sangat jelas apa yang kita bisa konklusikan dari pemeriksaan semen ini adalah individual parameter bukan ada poor diagnosis untuk infertility. Karena apa? Karena kalau hanya satu-satu, hanya morfologi aja, hanya gerakan saja, hanya jumlah saja, tidak bisa membedakan yang fertile dengan yang tidak fertile. Ya. Oleh karena itu, saya kira kita mesti selalu melihat jumlah sperma itu dalam satu kesatuan. Oke, ini beberapa terminologi yang kita pakai, yaitu azospermi, tidak ada sperma di semen, oligospermi jumlah, astenospermi untuk motilitas, teratospermi untuk low morfologi, bentuknya yang normal atau sedikit, dan yang paling sering kita dapat adalah ini, OAT, oligoastenoteratospermi. Jadi dia defects di jumlahnya kurang, motilitasnya kurang, dan morfologinya juga kurang. Nah, setelah kita lihat semen analisis, kita bergerak ke differential diagnosis. Apa aja sih kemungkinan-kemungkinannya? Saya nggak mau Anda hafalkan ini sekarang. Saya ingin mengatakan inilah beberapa pembagian setelah kalau hanya mendasarkan pada semen analisis ini. Ada yang volumenya ejakulasinya kurang, bisa macam-macam sebabnya. Ini volumenya yang kurang ya. Ini yang azospermi, sama sekali tidak ada spermatozoa di dalam semennya. Kemudian ada oligoastenospermi yang saya katakan tadi, teratospermi, semuanya kelainan. Ada yang normal tapi tidak tetap nggak bisa punya anak. Ini juga jangan aneh. Ada masalah di ginekologi, ada coital habits-nya nggak bagus, ada anti-sperm antibodies, ada beberapa hal. Biasanya ini dalam keadaan seperti ini kita cepat akan langsung ke bantuan apakah inseminasi maupun bayi tabung. Ini astenospermi. Ada satu lagi sebenarnya yang saya kira mesti ditambahkan, itu aspermi. Aspermi itu artinya sama sekali nggak ada semen keluar dari waktu ejakulasi. Apakah memang dia tidak dibentuk atau dia masuk ke belakang ke kandung kencing yang kita bilang dengan retrograd ejakulasi. Ya. Additional test itu banyak, tapi kebanyakan pasien nggak memerlukan. Saya yang mau mengatakan kalau kita lihat tadi, sebenarnya peran Anda ini cukup banyak gitu sebagai dokter umum sekalipun untuk bisa mengadakan evaluasi awal untuk gangguan fertilitas ya. Ini ada proses hormon, genetic testing. Saya akan lihat secara cepat satu persatu, tapi sekali lagi biasanya pasien ini nggak banyak memerlukan ini. Kita lihat satu pertama, hormon. Indikasinya apa? Kalau Anda dapat kurang dari 10 juta, tadi normalnya 15 ya. Kurang dari 10 juta baru periksa hormon. Kalau nggak ada gunanya. Kebanyakan itu normal hormonnya. Dan pemeriksaan hormon itu sekarang mahal.
sehingga Anda nanti memeriksa barang yang tidak perlu. Atau ada sexual dysfunction. Karena apa? Kita duga di sini testosteronnya rendah, sehingga kita periksa hormon. Initial screen yang kita anjurkan sekarang paling tidak di center kita adalah hanya 2, FSH aja dengan testosteron dulu. Ini sudah cukup menggambarkan nanti. Kalau dia nanti rendah, baru periksa yang lain, LH, prolaktin dan sebagainya. Kebanyakan yang kita lihat kasusnya sampai sekarang adalah pada initial screening masih hormon itu diperiksa semuanya. Itu perbedaan biayanya betul-betul sangat signifikan. Genetic testing. Yang paling sering diperiksa cuma ini. Ini untuk cystic fibrosis untuk congenital bilateral absence of vas deferens. Tidak terbentuknya vas deferens bilateral. Atau memang kita mau lihat ada tadi saya katakan, apakah kelainan kromosom. Jangan langsung minta sekali dua-duanya. Dan kita hanya lakukan biasanya pada azospermi atau OAT berat, ya. Ultrasonografi tidak rutin. Kadang-kadang bentuk skrotum itu demikian susah untuk Anda raba testis itu. Ada yang sangat tinggi, high scrotal, kemudian gemuk. Waduh, itu cari testisnya aja udah susah, apalagi menilai testisnya. Dalam keadaan seperti itu, ultrasound akan sangat membantu. Atau Anda curiga ada massa di skrotum. Transrektal ultrasound hanya kalau ada volume ejakulat yang rendah. Setelah itu kita sampai ke final diagnosis. Biasanya kita bisa lihat pretestikular itu hormon defisiensi, yang saya katakan jumlahnya nggak terlalu banyak. Testicular impaired sperm production, genetik atau varikokel, dan posttesticular obstruksi, anti-sperm antibiosis, infeksi. Sebenarnya akhirnya akan jatuh ke sini. Saya akan sampaikan beberapa treatment, sudah tentu dia akan detail, untuk mendapatkan gambaran Anda sampai apa sih yang terakhir kita punya. Saya katakan tadi, kalau FSH Anda gunakan hanya untuk ini, kalau dia normal, yang penting kalau dia FSH-nya tinggi, artinya sudah terjadi kerusakan di spermatogenesis di testis. Saya nggak akan detail untuk ini, untuk hormon pattern. Sekali lagi, kita bisa lihat, untungnya kalau kita mendapatkan kelainan hormonal ini adalah, kebanyakan kita bisa bantu dengan memberikan hormon yang sesuai. Ya, jadi walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi karena cukup menjanjikan, kita biasanya periksa. Nah, manajemen itu yang paling bagus adalah evidence-based protocol. Ini yang saya akan sampaikan nanti. Tadi saya sebenarnya sudah sebutkan tadi semuanya tentang treatmentnya sekarang. Yang pertama varikokel. Sekarang sudah jelas. Varikokel itu mereduksi fertilitas. Rekomendasinya apa? Ini rekomendasi B yang cukup kuat, yaitu recommended untuk melakukan operasi pada varikokel. Ada satu kelainan yang sekitar 20%. Tadi saya lupa kasih lihat di slide yang tadi. 20% orang itu setelah diperiksa semuanya, full range of evaluation, itu nggak ada kelainannya. Bukan nggak ada kelainannya, kita nggak tahu sebabnya apa. Kita sebut idiopatik oligoasteroteratospermi. Apa yang dikasih? Paling sering dikasih empiric terapi. Paling banyak dipakai sekarang antiestrogen. Angka keberhasilannya sangat meragukan. Kalau kita lihat evidence-nya sangat lemah. Bahkan ada yang bilang itu nggak ada evidence-nya. Persoalannya kita kadang-kadang nggak punya cara lain. Sehingga kadang-kadang kita masih memberikan. Walaupun kita sangat sadar, inilah area yang paling bagus untuk dilakukan penelitian, bahwa 25% orang, kadang-kadang ada yang bilang 30% orang mengalami gangguan idiopatik seperti ini. Kalau Anda mendapatkan azospermi, 10% itu akan obstruksi. Nah, yang paling gampang dilihat adalah azospermi dengan small testis tadi. Saya sudah ceritakan tadi small testis, artinya apa? Gangguan primer yang terjadi di testis. Itu akan menyebabkan kita harus mencoba melakukan hal-hal yang lain. Kalau congenital absent vas deferens sudah jelas. Obatnya apa? Sudah jelas akan bayi tabung. Karena apa? Karena dia kita belum sampai sekarang belum bisa membuat vas deferens artificial. Nah, kalau obstruksi nanti kita kasih lihat apa yang kita bisa lakukan. Sekarang saya jatuh ke primary spermatogenic failure. Ini yang betul-betul tadi saya katakan FSH-nya tinggi, kelainannya adalah di testis. Untungnya kita bahwa kita tahu walaupun di azospermi testisnya rusak, ternyata masih akan ada beberapa puluh atau beberapa ratus sperma di testisnya.
Jadi kita lakukan langsung seperti biopsi, nanti saya kasih caranya apa. Kemudian kita suntikan langsung ke ovum. Sehingga yang 25 tahun yang lalu orang dengan seperti ini, orang dengan, saya ingat saya masih residen itu umur orang 25 tahun yang lalu, kalau orang datang dengan azoospermi, testisnya kecil, FS-nya tinggi, kita langsung bilang, Pak, adopsi aja. Tapi sekarang kita bisa keberhasilan bisa 35% sampai 4, ini lihat di sini. 30 sampai 50% dengan non-obstructive azoospermia. Cukup tinggi loh keberhasilan ini. Yang dulu kita sama sekali nggak bisa apa-apakan, ya. Pastinya kita bisa lakukan beberapa tindakan yang bermacam-macam. Ini sebenarnya cara mengambil testisnya gimana. Ada yang dibuka, konversi terbuka. Ada yang dengan ini seperti ini, hanya dimasukkan semacam siring needle seperti ini yang agak besar, kemudian dengan tekanan yang tinggi, ini kita bisa dapat sperma di sini. Walaupun sekarang itu tidak dianjurkan. Yang lebih banyak kita anjurkan dengan ini macam-macam caranya. Kita bisa langsung ambil di sini. Yang paling enak kalau ada obstruksi kita langsung di epididymis. Karena apa? Tadi ingat epididymis adalah tempat pematangan sperma. Sehingga biasanya sperma yang di sini memang sudah lebih matang dibandingkan dengan yang masih ada di testis. Ya. Jadi sekarang kalau kita bisa tusuk, kita langsung masuk ke epididymis seperti ini. Terakhir, kalau obstruksi itu di vas deferens, kita lakukan microsurgery dengan vasovasostomi atau epididymovasostomi seperti ini. Dengan saya kira keberhasilan kita cukup baik dengan ini. Keberhasilan punya sperma lagi di ejakulat itu di atas 80%. Keberhasilan pregnancy-nya, karena ingat kita bukan sekedar ingin ada sperma di ejakulat, tapi juga kita ingin kehamilan. Angka kehamilannya tidak setinggi 80%, tergantung berapa lama dia sudah obstruksi. Makin lama dia sudah obstruksi, barangkali karena terjadi ereksi imunologi, kualitas spermanya pun tidak akan bagus, sehingga kehamilannya juga rendah. Saya kira ini juga treatment yang lain, yaitu epididymovasostomi dan obstruksi vas deferens distal. Saya kira ini yang kita lakukan selama ini. Yang penting adalah begitu Anda mendapatkan pasien-pasien dengan azoospermia seperti ini, kemudian Anda lihat vas deferensnya ada, semuanya baik, saya kira periksa hormonnya, kemudian Anda bisa kirim itu, karena biasanya memerlukan tindakan lanjutan. Saya akan berhenti di sini untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk tanya jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Akmal. Kita masuk ke sesi diskusi, dan tadi saya mendapat informasi bahwa kita terhubung dengan dua tempat. Yang pertama adalah Universitas Tanjung Pura, dan yang kedua ruang anatomi. Selain teman-teman yang berada di sini, saya akan beri kesempatan dulu kepada teman-teman yang lebih jauh di Universitas Tanjung Pura untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Saya beri kesempatan untuk teman-teman di Universitas Tanjung Pura. Silakan. Sementara dari Untan belum ada pertanyaan. Terima kasih Untan. Saya melanjut dulu ke ruang anatomi. Untuk yang ada di sana, saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dua penanya barangkali. Belum ada pertanyaan dari ruang anatomi? Kalau belum, saya akan berikan kesempatan untuk di ruangan ini, dua pertanyaan dulu. Silakan. Dari belakang ada, mohon dibantu. Ya, selamat siang, Prof. Saya Bayu Eka Putra dari FKUI 2008. Pertanyaan saya ini mengenai tadi pemeriksaan sperma analisis. Prof sempat mengatakan bahwa ada pada saat pemeriksaan pertama misalkan dia azoospermi total, tapi pada yang kedua ditemukan ada dua sperma
Nah, itu bakal mengenai obstruksi dari obstruksi azoospermia itu bisa di rule out. Nah, sebenarnya kita masih perlu memeriksa juga nggak apakah ada kemungkinan partial obstruction di daerah sana? Itu aja. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Apakah pembagian itu hanya obstruksi dengan non obstruksi? Apakah nggak ada partial obstruksi? Sudah tentu kita bisa lakukan seperti itu juga. Yang saya bayangkan tadi itu adalah kalau kita mendapatkan pasien yang dengan total obstruksi atau azoospermia total, kemudian kita raba dan sebagainya, kita anggap ini masih mungkin obstruksi, dengan bahwa dia nggak obstruksi, apakah itu parsial atau enggak, tapi tetap bukan total obstruksi, karena itu tindakannya agak jauh berbeda. Ya, bayangkan kalau dia total obstruksi itu udah pasti nggak, mesti ada intervensi nantinya. Tapi kalau parsial obstruksi kemudian kita bisa dengan inseminasi atau apa, tergantung jumlahnya nanti. Itu maksud saya. Ya, saya kira bagus sekali pertanyaannya. Baik, tadi ada satu lagi dari tengah, silakan. Cek. Selamat siang Prof. Saya Afif dari 28 juga. Saya ingin bertanyakan, waktu kuliah urologi diajarin untuk misalnya untuk tesis yang tidak turun tuh kalau bisa sebelum usia 1 tahun supaya masih bisa dipertahankan mungkin fertilitasnya, dan untuk misalnya torsio golden period itu 6 jam. Nah, untuk varikokel sendiri mungkin apakah ada kayak batas waktunya supaya untuk menjaga fertilitasnya masih. Oh ya, pertanyaan bagus-bagus nih. Jadi gini, varikokel ini memang tidak seperti yang lain. Kita nggak punya batas waktu. Paling tidak ada penelitian yang menyebutkan batas waktu seperti apa. Range-nya seperti ini. Jadi ada orang dengan varikokel 15%, jadi 15% orang yang fertil itu juga dengan varikokel. Bisa pelan-pelan coba kita ini ya. Jadi ini yang menyebabkan orang bilang, wah, apa betul varikokel itu jadi penyebab infertility? Karena apa? Karena ada orang dengan varikokel toh bisa punya anak juga gitu. Oleh karena itu kita tidak mengatakan bahwa memang ada batasan waktu tertentu. Yang kita tahu satu tapi, bahwa makin lama varikokel itu ada, secara progresif akan makin jelek keadaan spermanya. Kalau itu jelas. Oleh karena itu cuma kalau Anda tanyakan berapa lama boleh tunggu, saya sering kalau pasien bertanya juga seperti itu, kapan, harus sekarang, cepat-cepat dan sebagainya. Kalau buat saya, kalau faktornya banyak, tapi kalau buat saya nggak ada yang ditunggu sebenarnya. Kesempatan pertama mestinya kita perbaiki, karena apa? Coba bayangkan kalau kita nggak perbaiki, kita nggak punya lagi cara lain untuk memperbaikinya. Karena varikokel ini tidak bisa diperbaiki dengan obat-obatan kualitas spermanya. Oleh karena itu, kalau ditanya kapan batas waktunya, batas waktu yang persis tidak ada penelitian yang menunjukkan boleh tunggu sampai kapan. Tapi pada prinsipnya adalah makin lama dia ada di sana, spermanya akan makin jelek kualitasnya dan jumlahnya, sehingga kita menganjurkan pada kesempatan pertama kita lakukan. Saya kira itu yang bisa kita jawab. Baik, saya masih akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di ruangan ini sambil memberi waktu pada teman-teman di Untan dan di ruang anatomi untuk mempersiapkan pertanyaannya. Silakan buat yang di ruangan ini. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Menarik sekali kuliahnya untuk kami yang belum banyak tahu persoalan male problem ini. Saya ingin tahu berapa besar, Prof, incidence untuk congenital absence of vas difference. Yang kedua, apakah pada kasus-kasus congenital absence of vas difference ini ada seperti apa ya, bakal yang teramputasi intrauterin gitu, yang dalam bayangan teknikal gitu bisa diberi bridging? Karena kalau memang incidence-nya cukup signifikan, atau sebetulnya kalau memang absen dan itu membuat keluarga atau pasangan desperate, kan memang punya tempat walaupun hanya satu gitu ya, punya tempat untuk ditolong. Karena biological bridging dapat dipikirkan secara teknikal untuk surgery dan itu bisa menjadi peluang. Saya tahu memang kalau sedang berpikir sesuatu yang baru, kita mulai berpikir di belahan dunia lain orang berpikir yang sama atau bahkan lebih baik dari pikiran kita gitu. Terima kasih, Prof. Makasih, Dok. Jadi jumlahnya, angka di Indonesianya sayangnya kita nggak punya.
Kalau di luar cukup signifikan. Tadi saya sampaikan bisa ada yang mengatakan sampai 10% dari yang azoosperma itu. Dari 10% dari yang non obstruksi. Oleh karena itu, dan mereka sangat sudah advance dengan itu karena jumlahnya banyak. Karena kaitannya ternyata aja masalah genetik yang dibilang CT gene. Jadi ada gene tertentu memang yang menyebabkan terjadinya. Biasanya ditemukan juga cystic fibrosis dan beberapa kelainan yang lain. Nah, tentang temuan fisiknya, variasinya macam-macam sekali, Dokter Teddy. Ada yang dari betul-betul sama sekali nggak terbentuk, jauh gitu ya, nggak terbentuk, nggak pegang, sampai ada yang masih kita bisa kita lihat. Cuma memang sampai sekarang saya nggak tahu ada penelitian mencoba untuk membuat fast difference ini, karena fast difference ini emang agak unik. Lumennya itu kecil sekali dibandingkan dengan dindingnya. Kalau kita bayangkan pembuluh darah, itu kan sebenarnya dindingnya tipis dibandingkan dengan lumennya. Walaupun pembuluh darahnya kecil, tapi tetap lumen itu lebih besar jauh. Kalau fast difference, kita lihat tuh lumennya, dinding itu tebal, lumen itu kecil sekali. Itu untuk apa? Untuk menjamin memang kehidupan spermatozoa itu sendiri. Kan dia akan lewat di sana. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu ada usaha untuk mencoba membuat artificial ataupun membuat bridge seperti yang itu. Kalau masih diberi kesempatan satu lagi, Prof. Sekedar memberikan gambaran di dunia microsurgery, ada perkembangan teknik yang sudah sampai pada level super microsurgery, sehingga lymph vessel itu dapat dengan mudah di tangan expertnya. Nah, kalau misalnya diameter vas deferens itu tidak lebih kecil dari digital artery pada jari di distal atau pada anak, maka visible itu bisa dimungkinkan untuk dikerjakan dengan mengambil donor arteri misalnya, atau vein atau arteri untuk dijadikan bridging biological bridge untuk puntung yang bisa dimungkinkan untuk disambung. Terima kasih, Prof. Jadi pada pasien-pasien dengan congenital absence, bilateral absence of vas deferens ini, saya lihat arah penelitiannya karena mereka menemukan kelainan genetik. Secara teknis saya kira mestinya nggak akan lebih sulit dari itu. Apalagi saya tahu sekarang ada misalnya yang paling sulit di kita di urologi itu untuk microsurgery adalah dengan menggunakan robotic surgery sekarang. Dengan robotik kita tahu nggak ada tremor atau sangat minimal tremor, sehingga itu sangat mudah dengan perbesaran yang sangat jelas gitu ya untuk melakukan. Saya pernah lihat masih pada binatang mereka melakukan epidemiofostomi dengan menggunakan robot di Cornell di New York, itu hasilnya patent rate di atas 90%. Jadi saya kira masalahnya barangkali Dokter Teddy, mereka menganggapnya itu begini. Mereka mengadakan penelitian ini, kemudian membandingkannya dengan mengambil spermanya langsung, kemudian diinjeksikan untuk bayi tabung, selesai persoalannya gitu loh. Jadi buat mereka tuh kadang-kadang barangkali praktisnya aja. Satu itu, bahwa sudah ada jalan, karena nggak ada vas deferensnya, tapi produksinya normal dalam tanda kutip. Jadi injeksiin aja dengan bayi tabung, daripada kita susah-susah bikin ini. Satu. Kenapa saya kasih dalam tanda normal? Karena kebanyakan mereka sebenarnya punya kelainan genetik. Ini juga yang bikin mereka barangkali nggak semangat. Karena kelainan genetiknya itu tidak diperbaiki artinya. Jadi lebih bagus dia bilang kalau gitu kasih tahu konseling ke mereka, kita bisa dengan IVF, tapi ingat ini ada kelainan genetik, offspringnya nanti akan juga mengalami ini. Kalau Anda mau kita lakukan, kalau enggak selesai. Barangkali itu Dokter Teddy kenapa mereka nggak ngotot untuk coba nyambungnya. Karena kalau tahu nggak nyambung, dia udah punya cara lain itu dengan bayi tabung. Terima kasih. Masih ada kesempatan buat kita di sini? Ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Nama saya Dias dari FKUI 2008. Saya tertarik dengan topik torsio. Jadi bisa tolong lebih dijelaskan lagi tentang epidemiologi dan etiologinya. Seberapa sering kasus torsio itu terjadi di Indonesia, dan kok dengan etiologinya apakah itu hanya trauma atau ada etiologi lain yang bisa menyebabkan torsio? Dan jika ada etiologi lain, maka apa preventifnya? Terima kasih.
ini gambaran tersionya. Angkanya saya nggak ada di kepala saya, tapi jumlahnya itu kalau di sini saya kira setahun kali 3 apa 4 dokter Nur ada ya. Nggak akan lebih dari situ ya, sekitar segitu. Nggak banyak. Tapi masalahnya adalah bukan nggak banyaknya, masalahnya kita kadang-kadang sulit membedakan itu dengan orhitis. Jadi jumlahnya banyak. Kalau dia terlambat itu bingung, ini datang nih orang dengan testis merah, bengkak, sakit. Ini orhitis apa torsi? Kalau orhitis kita kasih antibiotik. Kalau dia torsi, kita operasi saat itu juga. Itu yang bikin kasus torsiotesis itu agak dramatis gitu loh. Gimana kita mesti betul. Nah sekarang, ya ini saya lihat di gambar ini bisa kita lihat bagaimana ini yang mekanismenya nih. Etiologinya, teorinya macam-macam. Ada yang bilang nih penggantungnya ini terlalu panjang, ada yang bilang ini terlalu longgar dan sebagainya sehingga mudah terpuntir, ya. Ini gambaran skematisnya, ini gambaran yang sebenarnya. Memang terjadi itu betul-betul. Tergantung berapa banyak dikeputar. Ada yang cuma terputar 1 kali, ya 1 kali nih. Tapi ini paling nggak 3 kali putar nih. 360 derajat, muter lagi sekali lagi kan. Ini makin banyak putarannya, biasanya ini makin cepat biru nih. Makin cepat terjadi kematian. Apa yang kita lakukan adalah kita operasi, kita buka, kemudian kita kembalikan arah putarannya ini, kemudian kita tunggu. Kadang-kadang yang sudah biru seperti ini tunggu berapa lama dia merah lagi. Kalau dia merah lagi cuma kita fiksasi aja supaya dia tidak terpuntir lagi. Tapi kalau dia tetap biru kita buang testis yang satu. Nah, dalam keadaan itu biasanya testis yang sebelahnya itu kita fiksasi walaupun dia tidak terpuntir. Karena apa? Karena statistiknya bilang kalau orang pernah testisnya terpuntir yang satu itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan yang enggak gitu loh. Jadi lebih besar kemungkinannya terpuntir juga dibandingkan dengan orang yang tidak punya torsi sebelumnya. Oleh karena itu sering kita lakukan, kita fiksasi. Nah, saya minta maaf untuk angkanya karena angkanya itu nggak terkumpul dengan bagus ya. Tapi di kita nggak akan lebih dari 4 kali ya, dokter Nur ya, di urologi ya kita dapat ya. Tapi orhitisnya banyak. Oleh karena itu masalahnya. Masalahnya bukan di kita kadang-kadang operasi juga orhitis yang salah diagnosis. Tapi buat saya lebih bagus kecepatan buka daripada kita terlambat ternyata dia torsi yang tidak kita operasi. Tapi untungnya kalau untungnya di kota besar yang punya ultrasound Doppler ini sangat-sangat mudah dibedakan. Tadi saya sudah kasih lihat gambarnya. Yang satu sama sekali nggak ada gambaran pembuluh darah di testisnya. Yang satu karena radang penuh dengan pembuluh darah. Karena kita tahu inflamasi itu menyebabkan hipervaskularisasi. Jadi kita sekarang hampir nggak pernah salah diagnosis. Cuman pemeriksaan fisik Anda mesti tetap diasah karena nggak semua tempat punya ultrasound dengan Doppler. Sedikit tadi Prof, berapa lama ditunggu pasca koreksi? Ditunggu untuk ditunggu ininya di setelahnya. Biasanya beberapa menit. Ada yang mengasih air hangat dengan maksud supaya vasodilatasi, kemudian lebih mudah, lebih cepat nunggunya, jadi merah lagi nggak testisnya. Kalau lagi merah kita fiksasi aja, tidak kita orhidektomi, tidak kita buang testisnya. Tapi biasanya beberapa menit, Dokter Bobi, nggak lama-lama kita tunggunya. Baik, saya akan kembali dulu kepada teman-teman di Universitas Tanjung Pura. Teman-teman di Universitas, sebentar, ke Tanjung Pura dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman di Universitas Tanjung Pura? Silahkan. Selamat pagi, Prof. Ya. Dari saya Felix, angkatan 2008. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya ada baca mengenai tes stimulasi dengan HCG. Itu dapat mengukur baseline kadar testosteron. Saya tidak begitu mengerti mengapa yang dipakai adalah HCG, kenapa bukan GnRH saja. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kelainan imunologis baik pada pria dan wanita itu dapat mempengaruhi pertemuan antara sperma dan ovum? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang tes, kita biasanya pada anak memang kita tes yang Anda ceritakan itu biasanya kita pakai waktu kita
mendapatkan undescended testis bilateral. Jadi di skrotum kita tidak temukan testis, kita ingin tahu apakah testis ini ada di dalam abdomen atau sama sekali tidak terbentuk. Karena ada yang agenesis testis. Pada anak-anak yang kecil itu kan belum bisa kita lihat apakah perkembangan seksualnya bagaimana dan sebagainya. Kalau orang sudah dewasa kita tahu dia pasti kalau nggak terbentuk testisnya akan terjadi macam-macam gangguan. Seksual sekundernya bisa nggak berbentuk dan sebagainya. Tapi pada anak kita nggak tahu. Oleh karena itu kita tes dengan apapun sebenarnya, yang prinsipnya kalau kita lihat akses hipotalamus hipofisis gonad tadi, kita kasih untuk dia merangsang testis mengeluarkan testosteron. Ya, jadi prinsipnya seperti itu sebenarnya tes itu. Kita kasih injeksi yang merupakan gonadotropin, yaitu hormon yang merangsang gonad. Bisa beta HCG dan sebagainya tadi. Kemudian kita lihat ada yang mengambil angka. Nah, di sini angkanya macam-macam. Ada yang bilang kalau dia naik 4 kali lipat dari kadar yang sebelum dikasih stimulasi, artinya testisnya ada. Kalau dia kurang itu meragukan barangkali testisnya nggak ada. Saya kira itu. Nah, ini sebenarnya banyak nggak ada alasan khusus, biasanya adalah soal standar aja. Apakah mau dipakai beta HCG atau GnRH dan sebagainya. Saya kira prinsipnya seperti itu. Nah, yang kedua tentang reaksi imunologi. Ini topik menarik, pertanyaan yang baik karena sebenarnya di sini masih menjadi banyak sekali kontroversi tentang reaksi imunologi seperti ini. Waktu kita temukan pada laki-laki ada anti-sperm antibodies misalnya, itu sampai sekarang yang ada evidence-nya itu hampir nggak ada yang bisa dikerjakan atau bukan dikerjakan. Yang nggak ada yang berhasil dengan baik kecuali apa? Kecuali kalau kita berikan dengan langsung bayi tabung. Jadi dia membypass karena ada yang mengatakan reaksi anti-sperm antibodinya itu terjadi mulai di wanitanya, mulai di vagina, terus waktu dia jalan sehingga dia mati. Sehingga orang bilang kalau gitu kita bypass saja. Kita bypass dengan langsung sperma itu disuntikan ke ovum. Saya kira itu yang sekarang itu ada evidence-nya bahwa memang itu jelas hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa. Tadinya banyak sekali mencoba memberikan, ada yang bayangkan disuruh orang setahun tadinya harus nggak boleh dulu ketemu spermanya dengan wanitanya, suruh pakai kondom selama setahun. Dengan maksud apa? Supaya titer antibodinya itu turun sampai seturun-turunnya. Ada yang memberikan kortikosteroid untuk imunosupresif dan sebagainya. Tapi evidence-nya ternyata semua cara itu sebenarnya nggak bisa terbukti lebih baik dibandingkan dengan placebo ataupun dengan pembanding yang lain. Saya kira saya minta maaf nggak bisa menjawab yang terlalu lebih banyak lebih dalam tentang ini karena memang kenyataannya sampai sekarang misteri reaksi imunologi ini demikian banyak. Baik, penanya terakhir tadi dari ruang anatomi kalau nggak salah, dan saya undang lagi barangkali dari ruang anatomi. Masih ada? Ada dong. Silakan. Pagi Prof, di sini ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama pertanyaan saya itu pada operasi varikokel, apakah seluruh struktur itu akan diambil semua atau ada yang ditinggalkan seperti pasien seperti itu? Bisa diulangi pertanyaannya, agak kurang jelas bagian akhirnya. Jadi pas operasi varikokel kayak pengangkatan itu diangkat semuanya atau ada struktur yang ditinggalkan seperti suatu fascia atau gimana gitu? Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya, apakah pada operasi varikokel itu varisesnya itu vena yang melebar itu diambil semuanya atau bagaimana gitu kan? Saya menggambarkannya gini. Coba bayangkan vena itu makin di distal itu kan dia makin banyak dan makin kecil. Makin ke atas, makin ke arah jantung, dia akan makin besar dan makin jumlahnya makin sedikit. Sampai menjadi satu vena untuk plexus pampiniformis ini yang namanya vena spermatica interna. Apa yang dikerjakan operasi varikokel dulu adalah langsung mengikat pada vena spermatica interna aja. Ikat aja satu di pangkalnya. Dengan itu kita membayangkan mudah-mudahan nanti dia terjadi obliterasi dari varisesnya sehingga akan terjadi perbaikan di
testis. Kelemahannya adalah cukup banyak anomali dari sistem vena ini yang dia itu tidak bermuara bisa dia bermuaranya itu di proksimal lagi dari yang kita ikat. Dalam keadaan seperti itu, operasi itu nggak akan berhasil. Oleh karena itu, makin turun orang operasi. Kalau gitu kita cari lebih di distal. Dengan konsekuensi apa? Yang diikat nggak bisa cuma satu. Jadi banyak yang diikat. Dan sekali lagi ini tidak dibuang loh. Kita operasi, yang penting kita ikat aja. Kita mengharapkan nanti di obliterasi kalau terbentuk vaskularisasi baru itu yang lebih sehat, gitu, ya. Sekali lagi kita lebih ke distal. Akhirnya sampai kita sekarang paling sering kalau yang jadi standar kita sekarang untuk sebenarnya kalau di rumah sakit yang rujukan seperti kita memakai mikroskop karena pembuluh darahnya kecil, tapi kita bisa jauh ke bawah ke subinguinal kita operasi udah. Nah dulu ada yang mengoperasi di level testis, itu betul-betul itu varisesnya itu dibuang. Itu sama sekali sekarang ditinggalkan karena banyak sekali komplikasinya sebenarnya. Karena arterinya bisa keikat dan sebagainya. Ingat yang kita mau ikat ini hanya vena. Jadi di bawah mikroskop kita bisa mengidentifikasi mana yang vena, mana yang arteri, mana yang kelenjar limf. Kelenjar limf kalau kebanyakan ikat akan terjadi post-op komplikasi hidrokel karena limfnya kita ikat juga. Jadi jawabannya tadi mudah-mudahan jelas ya. Jadi kita tidak membuang sebenarnya, kita cuma mengikat dan apa yang diikat jumlahnya tergantung pada di level mana kita mengikatnya. Untuk yang karena tidak semua fasilitas punya mikroskop yang baik dan sebagainya, kita mengajarkan juga teknik yang tadi hanya satu diikat satu. Tapi yang kita kerjakan di sini sebagai standar sekarang adalah kita memakai di bawah mikroskop kita mengikat banyak pembuluh darah. Baik, masih ada lagi dari ruang anatomi? Ya Prof, selamat pagi. Pertanyaan saya, kapan dilakukan analisis karyotype untuk mendeteksi mengecek infertilitas pada pria itu? Jawaban straightforwardnya adalah pada pasien azospermi, kemudian dengan yang kita juga non-obstruktif. Jadi bukan karena obstruksi, azospermi, kemudian atau pasien dengan non-obstruksi juga yang oligoasteнотератospermia berat. Artinya apa? Di bawah 5 juta konsentrasinya misalnya. Dalam keadaan seperti itu, biasanya kenaikan genetik itu ada yang menyebabkan azospermi sama sekali, 0 spermanya, tapi banyak juga oligoasteнотератospermi yang berat, artinya di bawah 5 juta, juga mempunyai kelainan genetik. Oleh karena itu, dua hal kondisi ini yang membuat kita memeriksakan genetik. Baik, saya harus beralih dulu ke Universitas Tanjung Pura. Teman-teman di Universitas Tanjung Pura ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Baik, Prof. Saya akan menanyakan tentang kriteria pemilihan sel sperma untuk bayi tabung dan bagaimana komplikasinya nantinya jika sel spermanya itu mengalami beberapa semacam kerusakan lah seperti itu. Misalkan terjadi malformasi terhadap sel spermanya itu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan. Jadi saya jawab yang kedua dulu. Pertanyaan umumnya gini. Kalau saya cerita bayi tabung dengan yang biasa ditaruh aja sperma itu di petri dish untuk ketemu jalannya sendiri berenang memasuki sel ovum, kita bisa membayangkan oke lah itu seperti biasa. Tapi waktu saya cerita kita menginjeksikan, ya orang takut nih nggak apa-apa nih. Kira-kira barangkali pertanyaan bisa diubah sedikit seperti itu. Kenyataannya adalah sampai sekarang tidak ada perbedaan jumlah gross congenital malformation pada orang yang mengalami bayi tabung dengan injeksi sekalipun dibandingkan dengan kehamilan biasa.
Jadi nggak ada risk itu. Ya, itu satu yang kita mesti tahu. Tapi memang kalau cara pemilihannya teknis sekali, sudah tentu yang motile kita ambil dan yang matang. Karena apa? Karena ada beberapa penelitian sekarang yang sudah menyuntikkan spermatid. Spermatid adalah sperma yang belum matang sama sekali, satu step sebelum menjadi spermatozoa yang matang. Tapi kita pilih biasanya kita senang yang spermatozoa yang matang sudah. Kemudian yang kedua yang motile, yang bergerak, artinya dia hidup. Walaupun sperma yang tidak bergerak bukan berarti dia mati. Ada beberapa tes tertentu khusus untuk melihat apakah sperma yang nggak bergerak itu sebenarnya masih hidup dan bisa dipakai. Tapi kita lebih senang pakai yang sudah tentu yang motile. Saya kira itu sederhananya. Kalau mau dibikin complicated, pertanyaan bisa juga sebagai tambahan. Sekarang ada teknik tertentu memilih sel, memilih memilih embrio sebenarnya. Karena apa? Anda coba bayangkan kalau kita bisa menyuntikkan katakan punya 8 sperma dan 8 ovum, kita suntikan, dia berkembang 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Waktu dia katakan 8 sel itu kan ini ada artinya kita mempunyai 8 embrio. Berapa sih yang perlu kita masukkan lagi kan sebenarnya setelah jadi embrio di luar itu kan kita masukkan lagi ke rahim ibunya. Berapa yang kita mesti masukkan? Apa semuanya dimasukkan? Biasanya sekitar 4 sampai 5. Kalau 1 keberhasilan dia untuk terus menjadi embrio berkembang kecil. Kalau 2 masih kecil. Waktu 4 atau 5 itu sudah tidak ada bedanya dengan 6, 7, 8. Oleh karena itu nggak usah banyak-banyak. Sampai segitu aja kita masukkan. Nah, itu kan sebenarnya pemilihan itu gini sekarang. Coba bayangkan satu embrio itu ada 8 sel. 8 sel yang karena sudah 1, 2 sel, 4 sel, 8 sel. 8 sel ini dia belum berdiferensiasi. Anda bisa ambil 1 tuh. 1 sel ambil, periksa. Bisa periksa apa aja di situ kan? Embrionya kan udah calon orang nih. Bisa diperiksa jenis seksnya, jenis kelaminnya. Kalau Anda pengen anak laki-laki pas diperiksa yang perempuan jadi masukin nih. Bisa ngeri pemilihannya. Itu sex selection itu seperti itu terjadinya. Karena apa? Anda punya 8 sel, satu embrio 8 sel, Anda ambil 1 sel yang tinggal 7 kan? Yang 7 ini bisa berkembang normal. Itu dasarnya pemilihannya selection itu. Yang paling mudah pertama saya katakan Anda ambil misalnya 8-8-nya, misalnya ambil 1, ini perempuan nih, jangan yang ini dimasukin. Saya pengen anak laki, itu loh caranya tuh. Tapi bukan sesederhana itu yang dilakukan orang. Ada 100 kelainan bawaan yang bisa dicek dengan 1 sel itu tadi. Ada Down syndrome, sebut aja kelainan apa aja sekarang. Bisa diperiksa kan? Tergantung Anda tes ada, periksa aja. Saya nggak mau yang ini, nggak mau ini. Akhirnya apa? Akhirnya Anda bisa milih-milih. Di sini sekali lagi masih ada masalah etik lagi. Cukup banyak negara Eropa hampir semuanya nggak setuju ada seperti itu, kecuali pada yang high risk. Di Amerika tergantung negara bagiannya. Ada negara bagian yang boleh, ada yang enggak. Tapi kalau iklannya di Amerika tuh jauh lebih bebas daripada di Eropa. Anda bisa lihat di iklan surat kabar. Itu ini bilang pre-implementation genetic diagnosis. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Jadi ini lebih jauh daripada hanya sekedar memilih secara fisik sperma mana. Kalau yang sederhana tadi adalah yang lihat aja yang motile, yang bentuknya bagus, bergerak bagus, kita suntikan itu kita pilih. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah dijadikan embrionya dulu, embrionya itu diambil selnya. Itu jauh lebih. Di Indonesia nggak gitu masalah sekarang untuk itu, apakah boleh nggak boleh karena kita belum bisa. Terima kasih. Masih saya berikan kesempatan satu lagi untuk Tanjung Pura. Masih ada? Ya. Masih ada, Prof. Saya Felix, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, saya pernah mendapat statement bahwa jika pada pria azoospermi itu
kemudian diperiksa bahwa kadar FSH-nya normal, itu dapat dipastikan bahwa dia itu obstruksi. Apakah memang benar begitu, Prof? Langsung bisa kita judge dia obstruksi dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, katanya memang ada penelitian yang mengatakan bahwa kelainan orientasi seksual itu mempengaruhi juga fertilitas dari pasangan suami istri. Pertanyaan saya sekarang, sebenarnya kalau memang benar itu dapat mempengaruhi fertilitas, apakah kualitas spermanya yang berubah karena orientasinya yang terganggu atau bagaimana? Mengubahnya itu bagaimana dari orientasi yang salah ke kualitas fertilitasnya? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Yang pertama tadi tentang azospermi dengan FSH normal. Begini, azospermi dengan FSH normal bukan selalu otomatis artinya dia obstruksi. Keadaan Sertoli cell only syndrome itu bisa normal. Yang paling sering lagi disebut adalah apa yang kita temukan dengan maturation arrest. Jadi sperma itu cuman berkembangnya dari spermatogonia, spermatosit 1, spermatosit 2, kemudian dia berhenti di situ. Tanpa tahu sebabnya apa. Itu kebanyakan pada seperti itu kita periksa hormonnya, FSH-nya itu normal. Ya, kalau yang dibalik bisa lebih betul. Pada yang obstruksi, FSH-nya normal. Tapi bukan jangan dibalik. Jangan kalau FSH-nya normal jadi pasti obstruksi, enggak. Cukup banyak yang keadaan di mana non obstruksi spermanya FSH-nya itu normal gitu ya. Tapi sebaliknya kalau FSH-nya tinggi itu mencerminkan keadaan kerusakan di testis. Yang kedua tentang kaitan orientasi seksual dengan fertilitas. Saya nggak pernah dengar cerita nggak pernah baca seperti itu. Apakah secara faktor psikologis itu kebanyakan orientasi seksual kan faktor psikologis. Walaupun sekarang banyak penelitian yang memperlihatkan adanya gen tertentu yang tentang orientasi seksual. Tapi yang setahu saya belum ada yang establish bisa mengatakan bahwa orientasi seksual itu mempengaruhi fertilitas. Saya kira jawaban saya evidence-nya clear seperti itu. Kalau kita tanya penelitian, banyak sekali sekarang penelitian psikoendokrinobiologi yang mencoba bukan cuman orientasi seksual. Banyak sekali masalah schizofren, yang kita anggap tadinya purely psychogenic, sekarang ternyata terbukti ada kelainan-kelainan di biologinya. Kalau itu ya. Tapi untuk saya nggak tahu atau saya belum pernah baca, barangkali saya overlook adanya yang established yang mengatakan bahwa disentery seksual itu bisa mempengaruhi sampai fertilitas. Artinya mempengaruhi dalam artian spermanya ya. Bahwa kalau karena disentery seksualnya jadi pola hubungannya yang berubah dan sebagainya, saya kira itu bisa. Karena apa? Kita tahu bahwa kan tergantung juga berapa sering dia bersenggama dan sebagainya. Barangkali kalau polanya yang itu terganggu, bisa membayangkan fertilitasnya terganggu. Tapi kalau yang dimaksud adalah bagaimana itu mempengaruhi produksi sperma, kalau itu saya nggak tahu. Baik, hadirin yang saya hormati peserta video conference kita, saya percaya kita sudah menjalani sesi diskusi yang sangat mencerahkan buat semua pihak. Oleh karena itu, perkenankan saya mengakhiri acara ini dengan pertama mengucapkan terima kasih kepada Profesor Akmal Tahir atas waktu dan apa-apa yang telah disampaikan dan dibahas dalam acara ini. Untuk teman-teman di Universitas Tanjung Pura, terima kasih atas partisipasinya juga di ruang anatomi dan di ruang ini. Dan sebagai penutup, barangkali satu pertanyaan saja Prof, sedikit untuk teman-teman ini dalam 5-10 tahun akan menjadi dokter dan dokter spesialis, dan barangkali ada hal-hal yang ingin Prof pesankan kepada mereka nanti dari sisi fertilitas atau urologi. Makasih. Ada satu masalah yang cukup besar yang barangkali saya ingin pesankan kepada teman-teman yang menyangkut infertilitas adalah masalah infertilitas ini hampir seperti masalah sexual function. Faktor emotional involvement itu besar sekali. Oleh karena itu cukup banyak pasien yang menjalankan segala macam cara yang tidak rasional juga karena faktor emosi seperti itu. Bahayanya buat kita adalah apa? Kita jadi
banyak juga di antara, saya nggak bilang banyak lah, ada di antara kita yang karena seperti itu menangani infertilitas ini juga dengan cara-cara yang tidak juga cara rasional. Ini masalah etika. Karena apa? Itu cukup banyak yang tidak ada evidence-nya yang kita kerjakan, dan pasien itu demikian pasrahnya, apapun yang kita minta dia akan cenderung untuk mengikuti. Mudah sekali mengikuti apa yang kita minta. Sehingga tolong pesan saya adalah untuk teman-teman yang akan terlibat dengan penanganan seperti ini, infertilitas pria ataupun wanita, mohon betul-betul kita menjaga, membiasakan diri betul-betul untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah ada evidence-nya. Saya kira itu pesan saya barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam video conference hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ada di ruang kuliah anatomi, adik-adik, tanpa terasa 6 minggu sudah kita lewati bersama ya. Oke. Dan mudah-mudahan kami sih berharap, kebetulan saya mewakili dari seluruh tim inti modul repro yang hari ini juga kebanyakan
memiliki acara yang bersamaan, sehingga mereka ada yang sedang di Bali, ada yang Dr. Ovi sebagai wakil ketua modul tadi pagi sudah menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir pagi ini karena sakit dan mengantarkan ke rumah sakit. Dr. Fernandi sebagai tim inti juga ada acara dari Bidang Objin, kemudian sekretaris internasional Dr. Adisti nanti bersama dengan Prof. Akmal ini sedang menuju bandara karena harus hadir Asia Link di Bali. Kemudian banyak sekali semua yang tidak bisa, tapi saya beruntung saya masih bisa hadir. Setelah ini saya akan berangkat ke Universitas Diponegoro karena ada kolaborasi antara 3 universitas UI. Jadi saya sudah prepare setengah jam nanti saya akan berangkat di sini. Tentunya apa yang sudah kami persiapkan dari awal, dibuat schedule dengan harapan bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya goal utamanya adalah adik-adik bisa mencapai kompetensi yang memang diharapkan. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin adalah hal yang di luar kendala kita sehingga tidak berjalan mulus, ya. Nah, saya dalam forum ini memberi kesempatan dan sangat mengharapkan masukan dari adik-adik yang reguler, internasional. Silahkan memberikan masukan pendapatnya tentang berjalannya modul ini, kemudian apa yang kurang kami akan catat supaya nanti bisa diperbaiki di ke depan, ya. Walaupun nanti bukan saya ketua modulnya, memang kebetulan saya 4 tahun ini sudah masih dipercaya terus, sebenarnya saya sebenarnya ingin memberikan yang lain lagi, memberikan kesempatan, tapi akan tetap akan saya sampaikan. Silahkan, forum ini adalah milik Anda. Silahkan memberikan, kalau tidak harus yang positif, kalau memang itu kekurangan tapi itu nanti baik untuk ke depan diperbaiki, saya harapkan adik-adik dapat memberikan masukannya. Silakan.